salak-salak si bakua, dimakan satu minta dua. Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang, selamat bersua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala nabiyuna fi kitabihil hadis, inna Allah Ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an wa yaqulu ya ibadi qad kabaru sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa azmuka wa qataraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya fastahi minni fa ana astahi min syaibatika an u'azzibuka fin nar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang hadirin jamaah al-Yutubiyah rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya pula dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada season Lentera Insan Mengaji kali ini, Al-Faqir ingin sedikit mengulas, membahas, mengingatkan kepada kita suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat beliau yang bernama Anas bin Malik, yaitu tentang hadis anjuran kepada orang yang sudah tua renta untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Teringat sedikit hadis ini, kenapa ada anjuran kepada orang yang sudah tua renta untuk kembali lagi ke jalan Allah. Ini mengingat apalagi zaman-zaman akhir zaman ini, zaman yang sudah canggih luar biasa ini, semakin banyak orang yang sudah tua tapi malah makin menjadi. Itu dia. Aturannya yang sudah tua ini istilahnya bisa menjadi tuntunan bagi yang lebih muda. Ini malah maksudnya tuntunan yang lebih baik. Ini malah menuntun kepada yang tidak baik, begitu kira-kira. Bahkan kadang itulah disebutkan orang-orang zaman sekarang, katanya maaf seribu cakap, apa katanya? Makin tua makin jadi, tua-tua keladi. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang sedemikian rupa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Anas bin Malik. Sedikit cerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik ini. Beliau lahir pada tahun 612 Masehi di Madinah, Arab Saudi, dan meninggal sekitar tahun 709 Masehi di Basrah. Jadi sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Anas bin Malik lah yang terakhir meninggal di Basrah. Artinya satu-satunya sahabat Nabi terakhir yang ada di Basrah dan meninggal di Basrah pada masa itu. Anas bin Malik ini sudah menjadi sahabat Rasul dari usia dini. Dari usia dini, sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah pada tahun 622 Masehi, datanglah ibunya Anas bin Malik. Ibarat bahasa kitanya itu menghadiahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk dijadikan pelayan, untuk dijadikan pembantu oleh Rasulullah.
Jadi kira-kira apa saja kira-kira pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Anas bin Malik kecil pada masa itu, maka Anas bin Malik yang mengerjakan. Masa itu lebih kurang umurnya 10 tahun, sebab mengingat kelahirannya tahun 612 dan Nabi sampai ke Madinah tahun 622 Masehi. Berarti umur Anas bin Malik lebih kurang 10 tahun masa itu. Sejak umur 10 tahunlah Anas bin Malik mengabdikan diri kepada Rasulullah sebagai pelayan, sebagai pembantu. Saking dekatnya beliau kepada Rasulullah, itulah sebabnya kenapa Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis. Sebab lebih kurang selama 10 tahun Anas bin Malik mengabdikan diri kepada Rasulullah. Salah satu yang kita tahu masyhur, anjuran untuk makan membaca doa sebelum makan. Itu adalah ajaran Rasulullah kepada Anas bin Malik. Begitulah cara Rasulullah mendidik Anas bin Malik. Seperti halnya yang lain, dalam majelis hidangan itu, makanan yang di depan kita duluan kita ambil daripada yang sampai menyeberang. Kadang ada sebagian kita tengok, umpamanya ini mohon maaf, kadang terjadi di majelis-majelis ya, majelis hidangan. Lauk yang di depan dia, mungkin kita katakan lebih enak lauk yang di seberang sana. Menyeberanglah dia mengambil lauk itu ke depan dia, kan kurang adab itu namanya. Begitulah Rasulullah SAW mendidik Anas bin Malik dalam bab adab. Begitu lebih kurang. Langsung saja, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an. Sesungguhnya Allah melihat wajah orang yang sudah tua waktu pagi dan sore hari. Wa yaqulu, seraya Allah berfirman, ya ibadi qad kabaru sinnuka, wahai hambaku, kau itu sudah tua. Begitu ibarat bahasa kitanya untuk memudahkan kita paham. Qad kabaru sinnuka, kau itu sudah tua. Wa raqqa jilduka, kulitmu pun sudah keriput. Wa daqqa azmuka, tulangmu pun sudah keropos. Wa qataraba ajaluka, ajalmu pun hampir dekat. Wa hana qudumuka ilayya, hampirlah datang waktumu untuk berjumpa denganku. Fastahi minni, maka malulah kepadaku. Fa ana astahi min syaibatika an u'azzibuka finnar, karena aku malu melihat ubanmu untuk menyiksamu di neraka. Kholas. Masya Allah. Begitulah sayangnya Allah kepada makhluknya sendiri. Padahal kalau kita telaah, sungguh hak Allah lah menjatuhkan kita ke neraka, sungguh hak Allah lah memasukkan kita ke surga, sungguh hak Allah lah mengampuni, memaafkan segala kesalahan kita, sungguh hak Allah lah merahmati dan menyayangi kita. Lihat, ini ibarat bahasa manusianya ini hormat kepada orang yang sudah tua, renta, mendahulukan hak-hak orang tua. Begitu. Jadi Allah malu menyiksa orang yang sudah tua renta melihat ubannya itu. Masya Allah. Mengingat hadis ini, ada sebuah kisah yang berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Langsung saja kita ke ceritanya biar nggak panjang lebar. Wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yashabu ilal jamaah li salatil fajr misru'an. Ada yang kata masru'an, ada yang kata misru'an. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang bergegas untuk pergi ke masjid salat subuh berjamaah. Falaqiya syaikhan fit tariq
yamshi qudamahu ala sakinati wal wiqara fi sulukit tariq. Tiba-tiba Sayyidina Ali menjumpai orang yang sudah tua renta jalan di depannya pelan-pelan. Ini dia, ala sakinati, pelan-pelan. Ya tahulah macam mana perjalanan orang tua renta. Mungkin ibarat bahasa kitanya ini, mohon maaf, pakai tongkat pula, pagi buta karena mengejarkan waktu subuh salat berjamaah. Pagi buta pakai tongkat, mungkin penglihatan pun dah rabun, tentu dia pula lambat-lambat kan gitu, sangat perlahan-lahan. Wa ma marra Ali radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi. Dan Sayyidina Ali tidak memotong jalan si orang tua ini tadi, enggak didahuluinya. Pokoknya ibarat kita kadang kan zaman sekarang nih, awak jalan ya, tiba-tiba ada orang tua renta, orang tua lah, bukan pun kadang kita buru-buru, memang aja lewat sap. Kadang orang tua itu pun sampai gitu lagi kadang reaksinya nengok kita. Nauzubillah min zalik. Wa ma marra Ali radhiyallahu anhu takriman lahu wa tanziman wa ta'ziman li syaibatihi. Ali tidak mendahului orang tua ini karena memuliakan dan menghormati karena sudah tua ini. Kalau bahasanya karena ubannya. Ya, kalau ubannya sebenarnya nggak ada harganya kan, karena uban itu adalah satu tanda seseorang itu sudah tua renta. Jadi ya dihormati begitu. Hatta hana waktu tulu'is syamsi, sampai hampir terbit matahari. Tengok, karena Sayyidina Ali mengikutinya pelan-pelan dari belakang, padahal tadi bergegas nih mau sholat subuh berjamaah di masjid sama Rasulullah. Tiba-tiba jumpa orang tua di tengah jalan, sampai hampir terbit waktu matahari. Falamma dana syekh ila babil masjid falam yadkhulul masjid. Waktu orang tua ini yang di depan Ali tadi udah sampai ke pintu masjid, nggak masuk pula dia rupanya ke masjid. Fa'alima Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana minan nasara. Oh alah. Tiba-tiba taulah rupanya Sayyidina Ali bahwasanya orang yang tua diikuti dari belakang tadi rupanya seorang Nasrani. Begitu. Fadakhala Ali al-masjida fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'. Karena udah begitu kejadiannya, masuklah Sayyidina Ali ke masjid untuk salat dan mendapati jamaah bersama Rasulullah dalam keadaan ruku'. Masya Allah, dalam keadaan ruku'. Ini luar biasa ini. Coba kita perhatikan. Kemudian waktu dalam keadaan ruku' tadi, fatawalar ruku'a miqdarur ruku'aini. Rasul dalam keadaan rukuk tadi memanjangkan rukuknya seukuran 2 rukuk. Yang umpamanya kita ibaratkan dahlah dulu dalam waktu rukuk itu umpamanya 1 menit, dipanjangkan Nabi jadi 2 menit. Begitu kira-kira. Hatta adarakahu Ali radhiyallahu anhu, sampailah kira-kira Sayyidina Ali mendapati jamaah dalam keadaan ruku'. Falamma faragha min salatihi qala, waktu udah selesai salat, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, lima tawal terruku' fi hadhihi shalah ma kunta taf'alu mislu hadza." Ibarat bahasanya kita begini, "Ya Rasul, kenapa pula engkau panjangkan ruku' waktu sholat sekali ini, padahal belum pernah kau buat begini?" Begitu kata sahabat ditanya. Langsunglah dijawab oleh Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma raka'tu wa qultu subhana rabbil azimi kama kana wiridi." Dijawab dengan Rasul, waktu aku ruku dan ku baca subhana rabbil azimi sebagaimana biasanya, wa aradtu an arfa'a ra'si, dan aku setelah membaca ruku subhana rabbil azimi, aku mau bangkit iktidal, sami Allahu liman hamidahnya, mau bangkit Rasul dari ruku. Ja'a Jibril alaihissalam, datanglah malaikat Jibril alaihissalam, Masya Allah, wa wada'a janahihi ala zahri wa akhazani tawilan.
datanglah Jibril alaihissalam dan meletakkan dia akan sayapnya di atas punggungku, kata Nabi, dan menahanku agak lama. Begitu bahasanya. Falamma rafa'a janahihi rafa'tu ra'si. Waktu udah diangkat Jibril sayapnya, barulah kuangkat kepalaku. Artinya iktidal. Jadi tadi ibarat bahasa kitanya untuk mudah difahami, Nabi ruku, pas mau sami Allah liman hamidah seolah tertahan di punggung Nabi. Rupanya datang Jibril menahan punggung Nabi, jangan dulu sami Allah liman hamidah. Setelah diangkatnya sayapnya Jibril, barulah sami Allah liman hamidah Nabi, baru iktidal. Faqalu, sahabat nanya, lima fa'ala hakaza, kenapa pula dibuatnya begini? Kata sahabat, kenapa pula dibuat Jibril kayak gitu, katanya. Jawab Nabi, faqala ma sa'altuhu an zalik, belum pula aku tanya. Jadi jamaah rahimakumullah, sebenarnya kalau kita bisa mengartikan terjemah hadis ataupun Al-Quran ataupun kalam hikmah ulama lainnya ke bahasa yang mudah kita fahami, sebenarnya itu lebih mudah untuk memudahkan kita mentelaah dan memahamkan oleh kita. Begitulah kira-kira. Jadi nanti jangan ada yang heran, loh kok kayak gitu pula dibuat Ustaz Fahmi penafsirannya atau penterjemahnya. Yaitu menurut bahasa saya, bagaimana kira-kira mudah kita fahami bersama. Begitu. Jadi faqalu lima fa'ala hakaza. Jadi sahabat tadi bertanya, kenapa pula dibuatnya kayak gitu? Langsung dijawab oleh Rasul, ma sa'altuhu an zalik, belum pula aku tanya, kata Nabi. Kemudian fahadara Jibril alaihissalam, kemudian datanglah Jibril menjumpai Nabi SAW. Waqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan kana yasta'jilu li jamaah. Ali tadi sebenarnya bergesa-gesa mau ke jamaah, mau mendapati sholat subuh berjamaah. Falak ya syaikhun nasranian, tiba-tiba jumpalah fit tariq, jumpalah di tengah jalan orang tua seorang Nasrani. Wa lam ya'lam Ali annahu Nasrani, dan Ali pun nggak tahu kalau orang ini orang Nasrani. Begitu. Wa akramahu li ajali syaibatihi wa ma taqaddama anhu wa hafazu haqquhu, dan Sayyidina Ali pun tidak memotong orang tua ini tadi karena menghormati dan memuliakannya dan menjaga hak si orang tua ini tadi. Begitulah kata Jibril. Kemudian Jibril menyambung, fa'amaroni Allah Ta'ala an akhuzuka fir ruku', dan Allah pun menyuruhku untuk menahanmu di waktu ruku, hatta yadruka Ali salat al-fajr, sampai kira-kira Sayyidina Ali dapat salat berjamaah ini tadi. Wa haza laisa bi'ajabin, wa ajabal ajib anna Allah Ta'ala amara Mikail alaihissalam ayyakhuzas samsa bijanahihi. Dan yang paling ajaibnya, kata Jibril, begitu bahasa hadisnya, Allah pun menyuruh malaikat Mikail untuk menahan matahari dengan sayapnya, hatta la tatlu'us syamsu tawilan li ajali Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sampai matahari tidak dulu terlalu terbit agak lama. Macam mana bahasanya itu? Dan ajaibnya, Allah menyuruh malaikat Mikail menahan matahari biar jangan dulu terbit dengan sayapnya. Begitulah pandai-pandai jamaah lah macam mana memahami perkataan hadis ini. Kemudian waqala hazihi darajah bihurmati syekhi al-fani ma'a annahu kana nasraniyan. Kemudian Jibril menjawab langsung lagi, derajat inilah derajat ataupun kemuliaan menghormati orang yang sudah tua renta walaupun dia seorang Nasrani. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Artinya apa? Dari hadis dan hikayat ini kita dapat mempelajari bahwasanya kita tidak pilih-pilah dalam menghormati orang tua. Sama ada muslim, jelas. Sama ada di luar muslim, jelas. Menurut cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Karena apa? Orang yang sudah tua renta, bahkan kata Rasulullah SAW, laisa minna malam yarham saghiruna. Tidak dari golongan kami, maksudnya khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Tidak dari golongan kami siapa-siapa yang tidak menghormati menyayangi orang yang lebih muda. Dan tidak pula dari golongan kami siapa-siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Masya Allah. Artinya apa? Dari sini jelas hukumnya sunnah menghormati orang yang lebih tua. Begitu hadisnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari sini kita dapat memahami bahwasanya sungguh mulia derajat seorang pemuda yang menghormati orang tua, yang menghormati orang yang lebih tua, tidak pilih buluh, sama ada saudaranya ataupun orang lain, sama ada sesama muslim ataupun di luar muslim. Jamaah rahimakumullah, banyak kita lihat zaman sekarang, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang demikian. Seorang pemuda bahkan mencaci maki orang yang lebih tua, mengolok-olokkan orang yang lebih tua. Banyak kita lihat di sosial media, di Instagram, di YouTube, di Facebook. Ada kemarin saya lihat, tidak boleh menyebutkan daerah dan nama, menjaga kode etik jurnalistik, kata Ustaz Abdul Samad. Ada orang tua mau pulang ke rumahnya setelah sholat isya. Di tengah jalan menjumpai seorang gerombolan anak muda yang sedang nongkrong-nongkrong. Orang tua ini naik sepeda. Kemudian diambillah oleh anak muda ini lobenya. Orang tua itu pakai lobe. Diambil lobenya, kemudian dioper-oper antara satu sama lain. Na'udzubillah min zalik. Ini termasuk orang yang zalim. Dan si orang tua ini termasuk orang yang dizalimi. Seandai kata orang tua ini tadi mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kepada orang yang zalim. Hati-hati kepada doa orang yang terzalimi. Sangat ijabah. Antara salah satu doa yang ijabah adalah orang yang terzalimi. Oleh karenanya kita berhati-hati. Jangan kita pernah menzalimi hak orang lain. Jangan kita zalimi orang lain. Begitu saudara rahimakumullah. Oleh karenanya saya berharap untuk diri pribadi, begitu juga untuk kita semua jamaah rahimakumullah, seyogianya lah kita menghormati orang yang lebih tua. Seyogianya lah kita mendahului hak orang yang lebih tua. Bahkan dulu ada gurunya Abi Mansur Al-Maturidi, umurnya sudah 80 tahun. Oleh mulianya orang tua tersebut, beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang unik. Pada masa gurunya Abi Mansur Al-Maturidi itu masih ada perbudakan. Zaman sekarang alhamdulillah tidak ada lagi perbudakan setelah datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa itu, masa perbudakan masih lagi eksis. Artinya masih ada zaman perbudakan. Kemudian ketika mendekati ajalnya guru Abi Mansur Al-Maturidi, beliau menyuruh kepada ajudan beliau untuk mencari seorang budak yang berumur 80 tahun, seumuran beliau. Dan perlu diingat, di bangsa Arab itu pada zaman dahulu, ketika ada seorang majikan yang masih memelihara seorang budak sampai umur 80 tahun, belum dimerdekakan lagi, belum dijadikan dia seorang yang merdeka, itu aib. Aibnya istilahnya tidak etik kepada hak manusiawi. Masa udah umur 80 tahun belum kau merdekakan? Begitu bahasa sosialnya. Jadi kalau sudah umurnya tua, ibarat kita dikatakan di atas 60 tahun, itu sudah wajib dimerdekakan oleh si majikan. Jadi begitulah pesan guru Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi ketika disuruh oleh Abi Mansur Al-Maturidi, guru Abu Mansur Al-Maturidi mencari budak yang umur 80 tahun, tentu tidak didapati. Balik lagi ajudannya ini kepada guru Abi Mansur Al-Maturidi. Dikatakan, wahai guru, sungguh tidak ada lagi budak yang berumur 80 tahun. Begitulah rayuan Abi Mansur Al-Maturidi, gurunya, kepada Allah. Ya Allah, orang saja ya Allah, yang makhlukmu saja sungguh
Tidak ada lagi yang memperbudak sampai umur 80 tahun. Bagaimana mungkin ya Allah Engkau menyiksaku, bahkan aku lebih dari umur 80 tahun. Lebih kurang begitu bahasanya ketika Guru Abi Mansur Al-Maturidi merayu Allah agar dia diampuni, agar dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa silap kesalahan beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, hitam warnanya biji selasih, banyak dijual di pasar Lapan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Masya Allah. Khalas. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi diri saya pribadi, begitu juga untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.